warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, mari kita awali taklim kita ini dengan menyandarkan diri kita kepada Allah secara paripurna. Secara lahir kita sudah hadir di tempat ini, tapi belum cukup, harus disertai dengan penyandaran diri kita kepada Allah, yaitu berdoa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini masuk waktu syuruk agak cepat. Untung saya diingetin sama orang tua saya, Pak Ustaz Abu Aulia. Jadi rupanya syuruknya jam 5.34 ya, saya ingatnya jam 6 terus kalau berhenti. Jadi nanti saya berhenti harus sudah jam 5.34 atau jam 5.30 harus sudah berhenti. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ya biar sholat suruknya nggak terlalu panjangan. Kalau sholat suruknya kepanjangan kan bukan suruk lagi ya, udah duha gitu ya, berubah menjadi duha. Karena sholat suruk itu awal duha, tapi duhanya belum nanti ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, materi masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu ya, masih materi judul besarnya itu adalah manajemen husnul khotimah. Dan ini berseri sudah berapa tahun saya nggak tahu, tapi ya terus kita jalani begitu ya. Untuk saat ini materi adalah kerja cerdas ala Rasulullah SAW, dan ini pun ya tujuannya nanti kelak untuk meraih husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sudah mengawali kemarin di Darul Arqam, terus lanjut Al-Mujahidin, hari ini di Al-Mujahidin lagi. Ya, makanya sudah sampai terakhir ingat saya ini, maka kita masuk ke bab yang ini. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, semua apapun yang kita lakukan dalam bentuk aktivitas kita yang itu mengandung nilai dan makna, diniatkan karena Allah gitu ya, ada satu tujuan, itu kerja namanya. Jadi kerja itu bukan selalu pikirannya institusi, maksudnya kerja kantoran, itu bukan. Saya pernah katakan justru bekerja yang terbaik itu jadi pengusaha. Jadi apa itu? Ya pedagang, gitu kira-kira ya. Usaha sendiri itu yang terbaik memang. Tapi kalau bisa ya sudah ngikut orang. Itu tadi konsekuensinya, kalau kita ngikut orang jadi karyawan, ya pintunya cuma satu. Konsekuensinya itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja itu pintu rizkinya katanya satu, karena pintu rizki itu kan ada 20, Bu. Dalam hadis itu pintu rizki ada 20.
Tapi kalau dia jadi pengusaha, jadi konglomerat, jadi pedagang, itu pintunya 19. Pintunya 19. Tapi kalau kayak pegawai gitu, ya cuma satu, udah gajian itu aja. Ya gajian sebulan berapa ya itu yang dia dapat. Cuman enaknya kalau pegawai negeri itu digaji dulu, baru kerja katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, itu namanya kerja, amal. Yang tujuan amal kemarin kita tahu, mungkin Bapak Ibu masih ingat. Pertama, awalnya harus ibtigha mardotillah. Apapun yang kita lakukan harus diridhoi oleh Allah. Tujuan antaranya, ingat Bapak Ibu, apa? Barokah. Agar hidup ini berkah gitu. Makanya itu tujuan antara. Tujuan akhirnya apa, Bu? Jannah, surga. Itu jangan sampai dipotong. Banyak orang yang hari ini hanya tujuannya itu dunia saja. Maka dipastikan kalau hanya tujuannya dunia dan materi, tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Itulah yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kalaulah kalian itu ingin bahagia karena materi, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bahagia karena materi. Karena ketika ada orang diberikan satu gunung emas, maka dia mesti menginginkan dua. Kalau diberikan dua, menginginkan tiga. Sampai dengan, mohon maaf, mulutnya ditutup dengan tanah, maksudnya sampai mati baru itu. Meninggal baru selesai Pak, nggak ada keinginan. Makanya jangan heran kalau orang yang sudah punya uang triliunan kok terus masih kepengen lagi, ya karena memang tujuannya materi. Nggak pernah akan selesai, nggak pernah cukup. Tapi kalau dicukup-cukupin, mesti akan cukup. Nggak begitu. Makanya ibu nggak usah deh punya cita-cita jadi orang kaya. Jangan. Jadi, sebab kalau jadi orang kaya itu ya nggak pernah cukup, gitu ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, aspek kerja cerdas yang ini nanti ujungnya adalah meraih husnul khotimah. Sekali lagi, apapun bapak yang dan ibu kerjakan, dari hal yang mungkin menurut orang lain sepele, gitu, dari yang sampai top markotop itu semuanya adalah harus kita hargai pekerjaan itu. Yang lalu saya sudah sampaikan, ya, Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang sahabat Rasul itu bertemu dengan Rasul. Begitu salaman dengan Rasul, sahabat Rasul selesai perang Tabuk. Yang Sa'ad bin Mu'ad itu sampai mohon maaf karena nggak bisa ikut jihad, karena saya harus memenuhi kebutuhan keluarga kami. Tugasnya apa? Sampai begitu salaman Rasul itu kasar itu tangannya. Ternyata pekerjaannya apa? Pakai kampak yang besar itu tugasnya membelah batu yang itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu ditanya, wahai Sa'ad, apa yang kamu lakukan? Kok sampai tanganmu begitu kasar begitu? Ya Rasul, mohon maaf saya nggak ikut jihad karena saya harus memenuhi kebutuhan keluarga kami. Saya tugasnya harus membelah batu yang ketika itu sudah kami lakukan, maka kami dapat sesuatu dan itulah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Inilah tangan kata Rasul, dan setelah itu dicium tangannya oleh Rasul yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Bayangkan Bu, pekerjaannya mungkin menurut kita itu ya sepele, kecil. Bukan direktur, bukan apa lagi ya, nggak pakai dasi, tapi mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan keluarganya. Makanya jangan pernah sekali-kali Bapak Ibu itu menghina pekerjaan seseorang, karena itu sebuah profesi yang itu memang dilakukan apapun, sekali lagi apapun. Yang penting ibtigha amardotillah, membawa keberkahan, ujungnya surga jannah.
Nah, apa aspek-aspek ini yang menyebabkan kita itu hidupnya berkah, ujungnya jannah? Ketika orang menghadap Allah husnul khotimah, yang pertama harus dilandasi iman dan ilmu pengetahuan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kalau ada orang yang pinternya sundul langit, pinternya pol gitu, gelarnya berderet tapi nggak beriman, itu nggak ada harganya di hadapan Allah. Karena yang membuat manusia itu berharga itu bukan pekerjaannya itu sendiri, bukan hebatnya begitu. Begitu ada pertanyaan jawabnya cantes begitu, itu kan saking cerdasnya begitu ya, hebat. Tapi kalau dia nggak beriman, nggak ada artinya, nggak ada artinya, sia-sia. Makanya di sini ditegaskan oleh Allah, Allah akan mengangkat derajat itu karena syaratnya iman dulu, baru memiliki ilmu yang dulu awalnya karena pengetahuan itu, baru diangkat derajatnya. Karena iman itulah yang akan melandasi bahwa dipastikan bahwa ilmu kita itu bernilai dan bermakna. Saya sering katakan, nilai itu apa? Nilai itu adalah imbalan dari Allah yang bersifat pahala sebagai bekal nanti hidup kita di akhirat. Itu namanya nilai. Makanya gerakan kita, aktivitas kita, ayunan tangan kita, langkah kaki kita, kedipan mata, geraknya mulut itu, geraknya lambe itu harus bernilai pahala. Termasuk Bapak Ibu dari rumah tadi menuju ke sini, pastikan bahwa itu harus bernilai pahala. Karena itu yang paling penting. Jangan sampai nanti begitu kita menghadap kepada Allah, itu semuanya adalah sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Ada ayat lagi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Ditegaskan betul tuh. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayatnya berapa, Bu? Berapa? Jangan tengok kanan kiri. Jadi cari bocoran gitu ya. Jadi ayatnya 177. Bukanlah yang namanya kebaikan itu kalian menghadap ke timur dan ke barat, itu maksudnya sholat gitu ya, gerakan fisik yang nyata itu. Jadi yang namanya kebaikan itu bukan sesuatu yang bersifat physically saja, tapi yang namanya kebaikan itu adalah man amana billah. Ujungnya adalah iman. Mulainya dan muaranya adalah iman. Bahkan ada orang yang juga kelihatannya begitu luar biasa tapi nggak bernilai. Allah berfirman lagi nanti dalam Quran surah 14. Surah 14 surah apa, Bu? Ibrahim. Ibu cek ayatnya 18. Mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id. Perumpamaan orang-orang yang tidak beriman itu, orang kafir, orang yang tidak beriman itu, a'maluhum, amal mereka itu, perbuatan mereka itu, karamadan istaddat bihi rihu fi yaumin asif. Perumpamaan Allah seperti ada debu yang ditiup oleh angin yang begitu kencang. Apa maknanya? Sia-sia, layak diruna mimma kasabu ala syai', ditegaskan di ayat itu. Orang itu tidak akan bisa mengambil apa? Sesuatu dari apa yang dia lakukan, artinya sia-sia. Maka ujung ayat itu dzalika huwad dhalalul ba'id. Mereka itulah
orang yang sejauh-jauhnya sesat. Na'udzubillah min dzalik. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan kalau apapun tidak dilandasi dengan iman itu muspro, sia-sia. Yang kedua ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan, maksudnya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati atau pikiran dan perasaan kita itu semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi Bapak dan Ibu harus juga dilandasi dengan ilmu. Ilmu itu apa, Bu? Atau kalau orang kampung saya bilang ngelmu. Angel nek durung ketemu. Jadi kalau Ibu belum tahu ya susah, angel betul gitu ya. Mari kita harus berilmu agar hidup ini mudah. Makanya kan yang suka membaca syair dulu ini siapa? Masih ingat nggak? Kalau mau ceramah itu mesti baca syair, baca apa itu? Bukan syair, apa sih namanya? Pantun, Pak Pantun. Siapa? Pak Khalil Effendi, Allah yarhamnya. Kata beliau itu apa bilangnya? Nah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup menjadi terarah, begitu kata beliau itu. Dengan iman hidupnya kita terarah karena dipandu oleh Allah sampai ke tujuan. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, ya. Dengan ukhuwah hidup kita menjadi barokah kata beliau. Saya masih ingat, Bapak Ibu. Nah, agar itu betul-betul dalam kita menjalani itu, makanya harus dikukuhkan. Bukti bahwa orang itu melaksanakan aktivitas itu harus bernilai dan bermakna. Yang bermakna belum saya jelaskan. Bermakna itu artinya bermanfaat buat orang lain, ya kan? Apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Itu makanya bermakna itu namanya. Untuk mengukuhkan bahwa ilmu kita ini memang atau pekerjaan kita, aktivitas kita itu bernilai, pastikan harus juga ketika kita melakukan sesuatu harus kita berdoa, atau bahasa lainnya sebutnya dengan niatan karena Allah. Kalau ibadahnya itu ibadah ibadah mahdoh, itu kan jelas innamal a'malu binniyat. Begitu kita sholat berdiri bersamaan dengan takbir atau sebelum takbir, maka kita berniat dalam hati kita, maka baru bernilai. Maka kita diperintahkan oleh Allah selalu berdoa dan menyertakan Allah dalam setiap langkah dan tindakan kita. Banyak ayat-ayat, tapi saya sadur beberapa saja. Yang pertama adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku. Di sini ditegaskan lagi ya. Jadi sebagai bentuk keimanan kita itu bahwa setiap kita mengawali pekerjaan harus dengan berdoa kepada Allah. Berdoa itu sebetulnya secara bahasa kita itu karena kita minta izin dulu kepada Allah. Karena yang memiliki tangan kita ini Allah, yang memiliki kaki kita ini Allah, yang memiliki bumi ini Allah. Akan kita injak minta izin dulu sama Allah, agar yang kita injak, yang kita gunakan itu membawa kebaikan dan maslahat, yang ujungnya adalah membawa berkah.
Gitu. Jadi disuruh berdoa. Kalau bapak ibu nggak mau berdoa, ini akibatnya Allah akan murka. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku. Jadi berdoa itu wajib. Karena kalau kita belajar bahasa Arab, jadi ketika berbicara tentang al-amru wa huwa wujud, kalau fi'il amr itu maknanya wajib. Jadi kalau ada fi'il amr di dalam Al-Quran, perintah tentang melakukan sesuatu, itu artinya wajib. Maksudnya berdoa itu wajib. Astajib lakum, maka Allah akan mengabulkan, memperkenankan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong. Siapa itu orang sombong? Yang nggak mau berdoa maksudnya ya. Seolah-olah dia itu bisa melakukan apapun atau mendapatkan apapun karena kehebatannya, mungkin ilmunya, kecanggihannya, keterampilannya, skillnya gitu. Tidak, tapi semuanya itu illa masya Allah, itu atas kehendak Allah. Karena memang bapak ibu bisa bekerja, bisa beraktivitas itu karena rahmat dari Allah. Karena saya sering sampaikan, ada orang pak hanya sekedar untuk memasukkan kancing ke lubangnya aja nggak bisa. Gimana tuh? Karena Allah memberikan ujian, apalagi untuk melakukan pekerjaan yang besar. Nah sementara kita bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kita, itu betul-betul adalah rahmat. Makanya kalau bapak ibu bekerja itu berarti rahmat dari Allah gitu. Maka jangan sampai kita sombong karena lupa kepada Allah gitu ya. Kacang lupa akan lanjaran, itu maksudnya apa bu? Hah? Oh kacang bukan kulit ya? Hah? Ada juga bu, kacang juga nggak boleh lupa kalau lanjaran. Ibu tahu lanjaran nggak? Kenapa kacang itu bisa panjang-panjang bu? Kenapa? Ya karena ada lanjarannya itu. Lanjaran bahasa Indonesia nggak bapak? Yang ahli bahasa Indonesia? Lanjaran itu adalah sesuatu yang digunakan oleh pohon kacang itu untuk bisa naik ke atas dengan mudah itu, dan dia ngelibet di sesuatunya itu sehingga nanti kacangnya itu gandul-gandul gitu loh. Gandul-gandul gitu. Ibu bayangannya jangan yang aneh-aneh. Iya kan, karena dia gandul, gandulan. Karena ya memang bahasanya gandul pak. Apa itu? Karena itu enggak, makasih bu. Jadi, karena itu gantung, makanya dia jadi panjang gitu loh. Jadi panjang. Jadi kalau mohon maaf, kacang itu nggak pakai nggak pakai lanjaran itu, ya pendek kacangnya gitu ya. Makanya namanya kacang panjang. Bapak ibu yang dirahmati Allah, mari maka apa? Orang yang tidak ingat kepada Allah, alladzina yastakbiruna, tidak mau berdoa kepada Allah, itu orang sombong, maka dia akan sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina, sia-sia pekerjaannya. Padahal tujuan kita itu bekerja untuk apa pak? Surga ujungnya, itu kenikmatan yang paling tinggi. Bahkan bila perlu itu masuk surganya langsung tanpa hisab, tanpa adab. Lu penak toh? Penak. Bapak ibu yang dirahmati Allah, mari untuk mengukuhkan bahwa kita ini pekerjaannya bernilai di hadapan Allah dan juga bermakna, maka setiap kali bapak ibu melakukan aktivitas, sertakan Allah dalam langkah dan iringi dengan berdoa, zikir, doa, dan niat dalam hati. Di dalam sebuah hadis
Ya. Idza kharaja rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah qal yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita. Itu hebatnya. Jika seseorang itu keluar rumah lalu dia mengucapkan doa dengan doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan jawab langsung dan Allah akan memberikan perlindungan, jaminan. Allah akan menjamin orang itu. Apa bentuk jaminannya? Ketika kita membaca bismillahi, Allah menjawab langsung hudita. Itu berasal dari kata hada yahdi, hidayah. Allah akan memberikan petunjuk. Entah kalau ibu habis kunci pintu klub terus ada kawannya nyamperin, "Bu mau kemana?" "Tahu dah, mau kemana aja dah." Itu orang bingung namanya. Bu, kita nggak boleh bingung. Ketika ditanya, "Mas Sohib mau kemana?" "Saya mau ke Masjid Al-Mujahidin." Itu juga jelas. Makanya kita membaca bismillah, maka jawabannya Allah apa? Hudita, aku tunjuki kamu. Jadi nggak bakal nyasar tuh. Soalnya nanti ada orang pergi ke Al-Mujahidin, nyampainya kemana? Ke mall, ke pasar, itu ada juga Pak. Ya karena tadi, udahlah gak usah ke masjid, kita jalan-jalan aja, bisa jadi. Yang kedua, ketika kita membaca tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, maka Allah langsung menjawab. Apa itu? Kufita. Nih dia di sini berasal dari kata kafa yakfi. Kafan. Artinya apa? Allah akan mencukupi. Allah akan melengkapi. Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan. Makanya kalau orang keluar rumah itu mesti ada yang dicari kan Bu? Ibu kesini yang dicari apa? Ilmu. Ya. Ilmu. Maka Allah jawab, kufita, aku cukupi kamu. Dan yang ketiga, ketika kita membaca la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Allah jawab langsung juga. Wukita berasal dari kata waqo yakbi. Makanya takwa itu berasal dari kata waqo, artinya menjaga. Aku jaga, aku protek. Makanya apa jaminan Allah? Maka Allah, engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Setan ngomong begini Bu, begitu setan mau papasan sama ibu di gang itu, wah ini ada yang bisa saya goda nih. Begitu dia dari rumah sudah baca tadi Bu, setan ngomong begini, setan pun akan menyingkir darinya. Minggir setannya itu ngedep-ngedep, nggak jadi goda ibu. Setan yang lain akan mengatakan begini, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan penjagaan dari Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani. Ini orang yang sungguh sangat ketat dalam hal hadis. Beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih. Makanya Bu, nanti ada hadis lain. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap kali kita melakukan satu aktivitas, ketika kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim minimal tuh, maka fahuwa akhta. Ibnu Katsir menyatakan bahwa akto itu maksudnya nggak sempurna. Ya dapat tapi nggak sempurna. Ibnu Abbas menyatakan yang namanya akto itu berasal dari kata kotoa, artinya terputus. Terputus itu maksudnya ya nggak berpahala. Karena itu bukan ibadah. Karena kalau kita beribadah itu Pak, mesti harus diawali dengan niat atau membaca bismillah. Bedanya memang niatnya antara ibadah mahdoh itu jelas. Dengan niat kalau mau sholat subuh ya niat sholat subuh. Tapi kalau ibadahnya ghairu mahdoh, bukti niatnya itu bismillah. Bukan Bapak Ibu begini, kalau Ibu mau sholat kan ya niat dalam hati untuk melaksanakan sholat subuh. Ada yang melafalkan apa usolli dan lain-lain. Tapi kalau Bapak Ibu mau ke masjid, mau ke pasar kan nggak ngomong begitu. Nawaitu insun pergi ke pasar, kan nggak begitu. Misalnya nawaitu saya mau ke pasar, terus kata anaknya
Mama mulai kapan mah? Mesti begitu. Mesti kalau dia begitu dia melangkah, mah kok nggak baca bismillah, kata cucunya. Oh iya. Artinya ketika kita melakukan satu aktivitas yang bersifat ibadah umum, itu minimal kita baca bismillah. Maka langkah ibu itu beribadah. Tapi kalau nggak baca bismillah, apa maknanya? Bukan ibadah, kata Ibnu Abbas. Karena bukan ibadah, ya nggak bernilai namanya. Mungkin ibu badannya sehat, mungkin apa yang dituju juga dapat juga, tapi dia tidak bernilai ibadah. Itu Bu ya, Bapak Ibu, maka lengkapi kalau bisa dengan baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala. Dan berikutnya memanage waktu dengan baik. Dalam Al-Quran kita akan dapati bahwa penggal waktu itu ada 3. Waktu masa lalu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Maksa yang itu artinya ad-dahr dalam bahasa Al-Quran. Itulah Quran surah 76 ayat 1. Hal ata 'alal insani hinu minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Demikian Allah berkalam. Bukankah telah datang kepada kalian satu masa yang pada waktu itu belum bisa disebut sebagai waktu, gitu. Maksudnya waktu awal. Apa tugasnya di waktu awal ini? Merencanakan. Jadi sederhana apapun pekerjaan yang ibu lakukan, bapak lakukan, harus direncanakan. Bapak ibu dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali mau ngapain? Habis ini nanti mau arisan, habis ini mau silaturahim, setelah itu mau pergi ke sini, itu direncanakan. Makanya kenapa? Ketika bapak sholat subuh, rencana yang tadi sudah dijelentrehkan tadi, maka diikuti dengan doanya. Oh, saya mau melakukan ini, sehingga insya Allah apa yang bapak ibu kerjakan itu akan dengan baik. Jangan doanya itu aja. Sampai malaikat aja bilang, mesti robana itu orang. Jadi subuh juga apa doanya Bu? Robana. Duhur robana itu kan komplit Pak. Iya komplit. Tapi gak jelas apa yang diminta. Kan baik. Baik yang mana? Doa itu yang terbaik adalah spesifik katanya ya. Apa yang kita minta udah ngomong aja. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab Al-Quran, yang terbaik ya pakai Al-Quran. Kalau enggak pakai hadis. Kalau enggak ya kaul kita, perkataan kita, perkataan ulama. Ibu ya. Yang kedua, al-asr itu waktu sekarang. Al-asr itu kalau dalam bahasa Arab namanya memeras. Jadi kalau bapak mau gosok gigi, sementara pasta giginya itu udah di akhir, sampai bapak ibu dipelintir-pelintir itu, tapi akhirnya keluar juga, tapi besok masih lupa lagi belum beli juga, pelintir lagi keluar juga. Akhirnya betul-betul yang berada di dalam itu habis total. Jangan sampai Bu, kalau ibu punya pasta gigi itu belum dipelintir udah dibuang, karena di dalam itu masih banyak. Kalau ibu jemur itu sampai diperus sampai. Nah sekarang kan yang meres bukan ibu kan? Yang meres siapa? Mesin ya. Itu. Jadi itu memeras, artinya betul-betul digunakan. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa orang yang gak rugi? Illa ladina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilu sholihat, yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, senantiasa menasihat, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, menasihati dalam kesabaran. Waktunya, maksudnya waktu itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Yang terakhir, ingat, yang ketiga itu waktu itu ada batas akhirnya. Namanya ajal. Ajal itu apa Bu? Orang bilang ajal itu mati. Bukan, ajal itu belum mati. Mati itu maut. Kalau ajal itu apa Bu? Batas. Ajal itu batas. Batasnya muda tua, batasnya kaya miskin, gitu kan? Nah, ajal itu apa? Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a illa masya Allah likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila itu ajal datang, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Maksudnya, sebelum berakhir, mari Bapak Ibu, kita sering mengevaluasi diri. Sebelum kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh khalayak saudara kita, yaitu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Makanya kita sering mengevaluasi diri. Evaluasi dirinya itu bukan setahun sekali ya Bu. Evaluasi diri itu setiap hari. Bangun tidur merencanakan, mau tidur evaluasi. Maka kita akan selamat. Yang keempat, bersyukur dengan mendayagunakan potensi. Apa itu? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, pikiran dan perasaan agar kamu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Inilah. Apapun yang kita punya, dari mulai pendengaran 4P ya, pendengaran, penglihatan, pikiran, perasaan, tundukkan kepada ilahiyah. Ya, jadi menundukkan kepada ilahiyah itu artinya semuanya itu kita gunakan, kita daya gunakan sesuai dengan kehendak yang memberi. Makanya syukur itu apa Bu artinya? Syukur apa? Syukur itu bahasa yang mudah, terima kasih. Terima kasih. Begitu kita menerima kenikmatan pendengaran, penglihatan, pikiran, perasaan, kembalikan kepada Allah. Kasih. Cara membalikan kepada Allah, berikan kepada sesama kita, saudara kita. Itu artinya apa? Mendayagunakan pemberian Allah sesuai dengan kehendak yang memberi. Itu maka akan bernilai sekecil apapun. Yang kelima, bersungguh-sungguh dan selalu berzikir kepada Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin menjadi orang beruntung, apabila telah ditunaikan sholat secara ritual, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah karunia Allah. Ya, kita bekerja, kita beraktivitas, apapun aktivitas kita, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ketika beraktivitas, berzikir. Nah, masih terus berzikir. Sholat berzikir, selesai sholat masih terus berzikir. Bahkan ketika kita beraktivitas juga berzikir. Kenapa mesti berzikir, Bu? Karena kita menyertakan Allah dalam kehidupan. Kalau ada sesuatu yang mungkin kurang pas, kita ingat Allah. Itu ya. Dalam ayat lain, fa idza faraq tafansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Semuanya bermuara kepada ilahiyah, kepada Allah. Yang keenam, bekerja secara profesional sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, di dalam sebuah hadis, dan Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara itqan, atau bahasa lainnya ayutkina, itu profesional. Profesional itu ya sesuai dengan profesinya, keahliannya. Ya, jangan nggak tahu melakukan itu bukan profesional namanya. Profesional itu yang paling inti melakukan sesuatu dengan apa yang dia pahami dan apa yang dia pelajari. Pelajari itu bukan mesti harus formal. Ya, kalau Bapak Ibu ingin dakwah ya bukan berarti mesti harus jadi sarjana alam gaib. Gak mesti begitu. Tapi kalau dia belajar pesantren, taruh hadis, tahu apa ya silakan sampaikan. Belajar khitobah, sampaikan. Gak mesti di ujungnya itu harus sarjana alam gaib itu. Itu maksudnya ya. Itu profesi dia bertanya. Karena apa? Dia pelajari dengan baik. Silakan saja karena tahu dia. Gitu ya. Yang kedua, disiplin. Bukan diselipin ya. Disiplin. Artinya waktunya betul-betul. Profesional itu ya betul-betul kita persiapkan. Apa yang dipersiapkan? Ya kalau kita mau ngomong ya kita persiapkan betul. Harus dipelajari, harus dibaca lagi, ditampilkan begitu ya. Itu tuh begitu. Nah ini jadi yang berikutnya, membawa banyak manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Apapun profesi Bapak, yang penting harus membawa manfaat buat orang lain. Itulah bermakna hidup kita. Bapak, Ibu, syukur-syukur Bapak membawa manfaat yang banyak. Kalau nggak bisa banyak, sedikit. Kalau nggak bisa sedikit, satu aja. Kalau nggak bisa satu, minimal nggak bikin masalah, itu aja. Oh, hidup kita ini mulia tuh kalau sudah begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, maka ini kira-kira kalau Bapak kerja di institusi, ya nanti Bapak mau di mana? Kira-kira di mana, Pak? Nih, kita masuk bagian yang mendorong, ikut terus melakukan kebaikan. Tapi ada orang emang gue pikirin, begitu ya. Ada juga, biarin kita udah enak di sini. Tapi ingat tuh, ada orang aja yang kerjaannya ganjel. Kacau juga ya. Jadi ada yang ganjel-ganjel gitu ya. Minimal kita ikut dorong, walaupun dorongnya ya jauh dari sana, tapi intinya tetap Bapak berada di barisan yang sana. Jangan sekali-kali di sana itu, kita akan celaka. Ini juga gak bagus juga, apalagi yang sana ya. Dan itulah bekerja dengan ihsan dalam pengertian apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup, ini pesan Jenderal Sudirman. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menyertakan Allah dalam setiap langkah dan tindakan saat berjuang. Ya, jadi Jenderal Sudirman ini sosok yang luar biasa. Beliau selalu menyertakan Allah dalam berjuang, maka ditakuti musuh. Padahal beliau nggak bisa ngapa-ngapa, orang ditandu kok. Ditandu itu kalau di tempat saya itu beda ya. Kalau yang buat orang yang sudah tidur itu namanya bandoso. Ibu tahu bandoso ya? Bandoso itu burung batang, roda papat, rupo menungso. Itu yang paling ditakuti. Yang bikin aja nggak mau naik dulu. Ya kan? Itu namanya bandoso. Jadi kalau bisa jangan naik dulu ya Pak ya. Boleh bikin tapi dia nggak mau naik duluan. Nah, tapi kalau yang dia duduk di atasnya itu namanya tandu. Nah, itu. Padahal Jenderal Sudirman itu pakainya tandu. Apa yang terjadi? Ketika ketemu musuh Pak, ketika ketemu musuh, kata beliau itu berjuang memang berat katanya. Artinya bekerja itu memang berat. Ya karena beliau panglima besar. Makanya di negara ini panglima besar cuma satu. Kalau jenderal besar banyak. Siapa jenderal besar? Pak Abdul Haris Nasution, itu jenderal besar. Terus Pak Soeharto, termasuk Jenderal Sudirman itu jenderal besar. Tapi panglima besar hanya satu. Siapa? Ya kalau jenderal apa? Kalau jenderal panglima apa? Jenderal besar itu berapa bintangnya, Bu? 5. Nah, kalau ibu bintangnya 7. Karena sering pening ibu-ibu. Apalagi kalau sudah tanggal tua katanya ya, itu mulai bintang 7 gitu ya. Karena banyak peningnya. Dan Jenderal Sudirman ini Pak, seringkali ketika bertemu musuh, musuhnya itu tunggang langgang lari. Begitu diusut, ternyata kata musuh itu, orang Belanda itu melihat itu kayak lagi ada sosok singa. Makanya para pasukan lari terbirit-birit. Salah satu yang heran itu pengawal pribadinya namanya Pak Suparjo Rustam. Bapak tahu siapa Pak Suparjo Rustam? Hah? Siapa? Bekas menteri, pernah gubernur, menteri apa? Terakhir apa? Menteri dalam negeri pernah, terus apa lagi? Begitu ya. Itu pengawal pribadinya Pak Sudirman itu namanya Pak Suparjo Rustam. Terus Pak Suparjo Rustam tanya sama jenderal besar itu, Mas Kiai, itu panggilnya begitu. Apakah panjenengan itu punya jimat? Kok kalau kita ketemu musuh mereka tunggang langgang, atau kita sudah takut ada musuh di depannya ternyata musuh nggak lihat kita? Kata beliau, saya punya jimat. Jimatnya 3 kata beliau. Yang pertama kata beliau itu, saya ketika melakukan sesuatu itu senantiasa langsung ingat kepada Allah. Diawali dengan tentu niat karena Allah.
ya, berdoa kepada Allah, dan beliau sebagai bukti itu karena ingin selalu diawasi oleh Allah, maka beliau itu selalu menjaga wudhu. Jadi kalau batal wudhu begitu Pak. Makanya kondisinya beliau selalu siap dipanggil oleh Allah. Yang kedua, saya berusaha untuk sholat wajib itu tepat waktu. Saya berusaha betul. Dan yang ketiga, beliau itu selalu apa? Ya, mengasihi sesama. Itulah apa namanya? Jimatnya Jenderal Sudirman, sehingga dalam usia 34 tahun, beliau itu usianya 34 tahun itu menjadi jenderal besar. Ya. Awalnya itu berkarir sebagai guru SD Muhammadiyah di Cilacap. Ada orang Cilacap di sini? Ada orang Cilacap? Gak ada. Itu Pak Dirman itu ngajar SD Cilacap. Gerana wong Cilacap pada karena ya, jadi masuk tentara peta, setelah jadi tentara peta jadilah pasukan yang handal. Dalam waktu setahun sudah jadi jenderal dan bahkan diangkat menjadi jenderal besar. Luar biasa ya. Makanya begitu luar biasanya. Nah, beliau berpesan orang yang cerdas senantiasa menyerahkan Allah dalam setiap langkah dan tindakan. Maka berjuang itu berat. Karena itu kalau kalian ragu dan bimbang, silahkan pulang. Begitu. Itu kata Pak Jenderal Dirman. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah dengan kita berdoa dan lain sebagainya, sesungguhnya itu adalah ringan buat kita. Walaupun saya dalam keadaan sakit, tetap saya lakukan. Pernah dilarang kan? Udah Mas Kiai, udahlah jenengan nggak usah nih. Siapa yang mau tanggung jawab karena saya sebagai seorang pemimpin besok di hadapan Allah, siapa yang mau bertanggung jawab dengan kepemimpinan saya? Nggak ada yang mau jawab. Kalau kalian tidak mau jawab, tolong saya ikut perang. Itulah strateginya, namanya apa? Gerilya. Itulah hebatnya di situ. Yang terakhir, mari Bapak Ibu, agar resep hidup ini sukses, mulia dan bahagia. Satu, mari hidup ini jalani. Apapun profesi Bapak dan Ibu, jalani aja. Jalani hidup itu. Yang kedua, dinikmati. Hidupnya sedelo kok, stres. Cuman apabila seandainya udah nggak ngapa-ngapain, apa kelihatannya udah nyampe mana-mana tapi nggak melakukan apa-apa. Itu banyak orang stres karena itu. Seandainya umpama apabila tapi tidak melakukan apa-apa. Kata Pak Zainuddin itu, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti mimpi. Nah, gitu ya. Jadi ada istilah gitu ya. Udah, yang nyata-nyata aja. Apapun yang kita kerjakan. Dan jangan lupa, hidup itu mesti harus disyukuri. Insya Allah ketika kita sudah hidup, kita jalani dengan baik, kita nikmati, disyukuri, insya Allah Bapak Ibu kita semua akan menjadi orang yang mulia, sukses, mulia dan bahagia. Demikian Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat bertugas. Kita semuanya bertugas, berjuang. Jangan pernah takut ketika berjuang. Jangan pernah kita ragu dan bimbang. Kalau Bapak Ibu ragu dan bimbang, kata Jenderal Sudirman, lebih baik pulang. Ibu, kalau ada orang hari ini yang sedang berjuang untuk memperjuangkan cintanya, jangan takut, terus berjuang. Tapi kalau Bapak Ibu bimbang atau ragu dan bimbang, lebih baik pulang. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Silakan kopinya keluar. Siap, kalau saya belum selesai kopinya keluar, kata Pak siapa? Yang punya usaha kebab itu loh, siapa? Fahmi. Oh, Fahmi. Ya kalau saya lagi kok kopinya selarang-selarang keluar itu ya kan jadi kepengen minum kopi juga. Ya, sekarang silakan. Itu kan usul dari bagus juga. Kenapa orang Yahudi itu suka membunuh para nabi? Apa alasannya? Ya bukan hanya orang Yahudi, siapapun begitu. Orang yang kafir itu ya memang sukanya membunuh. Makanya di dalam surah apa itu?
Di dalam surah Al-Baqarah juga begitu. Ya. Jadi karena memang orang Yahudi itu kan orang yang merasa paling top. Orang Yahudi itu kan orang yang merasa paling hebat. Jangankan sesama manusia, Bu. Tuhan aja diajak berkelahi. Coba bayangkan tuh. Itu kalau Bapak Ibu belajar di Kristologi, itu pakarnya Pak siapa saudara kita itu? Pak siapa? Hah? Yang orang kita itu loh. Pak Sihab. Bukan Pak Sihab, siapa? Abu Dedat Sihab Budin. Itu orang Yahudi, Pak. Kata beliau itu, Tuhan aja diajak berkelahi. Jangankan sama manusia, karena memang orang Yahudi itu ingin menguasai dunia. Karena ingin menguasai dunia, ya memang semuanya akan dihabisi oleh orang Yahudi. Nah, begitu. Jadi karena memang begitu, karena mindsetnya itu bagaimana menguasai dunia, yang lain nggak boleh. Persis seperti siapa dulu? Bapak Ibu, siapa? Yang juga kalau ada bayi laki-laki dibunuh, itu siapa itu? Fir'aun. Kenapa kok Fir'aun itu membunuh bayi yang lahir? Kenapa? Karena mengancam kekuasaannya. Tapi yang perempuan didiamin, karena seolah itu perempuan nggak punya apa? Ya, nggak punya kemampuan yang handal katanya ya. Nah itulah kenapa orang Yahudi itu kerjanya begitu. Karena memang dia ingin, ya termasuk Fir'aun itu kan Yahudi juga. Ya karena kalau ada orang yang mengancam kekuasaannya, udah dibunuh. Artinya dihilangkan. Biar dialah yang menguasai dunia itu. Kita lihat di dalam penjelasannya Al-Qur'annya. Sholat suruh kita mengerjakan di masjid, apakah berlaku di rumah? Ya kalau pendapat ya ada yang berpendapat boleh di rumah. Tapi kalau kita lihat hadisnya kan wawunya wawu atof. Wawu atof itu artinya antara yang satu dengan yang lain nggak bisa dipisahkan. Bagi orang yang menggunakan dalil itu, ya, barang siapa yang sholat subuh di masjid, setelah itu dia berzikir di masjid dan melakukan amalan-amalan, setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia seolah-olah dia mendapatkan ya seolah-olah dia melaksanakan haji dan umroh sempurna. Itu sampai 3 kali. Jadi maksudnya itu mestinya ya kita pergi ke masjid, sholat jamaah di masjid, tetap berada di masjid, terus berzikir, baru sholat isyraq pada waktunya. Jadi kalau orang yang berpegangan ini, itu sholat isyraq ya dianjurkannya hanya di masjid. Walaupun ada, kalau bicara pendapat ya ada, ya kan boleh ada di rumah, ya silakan. Tapi intinya yang paling sahih, artinya yang paling kuat itu ya kita mengerjakan di masjid. Bahkan nanti ada pendapat juga kalau seandainya kita walaupun sholat subuhnya di masjid, tapi terus setelah itu pergi lagi pulang ke pasar dulu, nanti kepengen sholat suruh, itu aja udah gak ada kesempatan. Kecuali kalau keluarnya ibu karena maaf ada hadas, ada keperluan yang ke kamar mandi, itu silakan. Ada keperluan yang sangat mendesak di rumah terus setelah itu balik lagi, itu silakan. Tapi kalau keperluannya nggak jelas, itu juga udah nggak bisa. Jadi yang terbaik kita kerjakan di masjid. Ya. Dan bukan begini juga. Pas suruh dari rumah kucur-kucur datang sholat subuhnya di rumah, terus sholat suruh nggak ada juga. Gitu. Ya kalau sholat suruh di rumah, ya kalau begitu kita boleh dong. Pas misalnya nih, udah ini pas waktu suruh, saya mau datang ya pas keluar snacknya juga, ya udah dia datang terus sholat suruh. Kata yang pertama tadi, nggak ada. Orang yang sholat subuhnya di sini aja Bu, yang ikut berjamaah, tapi terus dia keluar pergi ke pasar, balik aja udah nggak ada kesempatan sholat suruhnya. Udah jadi sholat suruh di
Pernah mendengar dari motivator bahwa sombong itu lebih baik daripada minder. Bagaimana dari sisi ajaran Islam? Ya sebetulnya sombong itu nggak ada daripada. Contoh begini, Bu, lebih baik mana? Orang yang nggak pakai jilbab tapi baik hatinya, dermawan, tapi orang yang pakai jilbab tapi jutek. Yang mana? Hah? Yang mana yang baik? Dua-duanya nggak ada yang baik. Nggak iya. Orang perempuan wajib pakai jilbab kok. Yang orang pakai jilbab mesti berbuat baik. Kita ini kan bilangnya mendingan. Ya mendingan orang baik lah walaupun nggak pakai jilbab tapi kan baik. Dewa ya. Jadi sombong yang sombong, ya kalau motivator itu kan bukan dari Al-Quran ya. Jadi boleh saja, walaupun sombong kepada orang yang sombong, tapi itu masih diragukan. Hadis itu bukan hadis, itu hanya pendapat. Tapi yang namanya sombong tetap sombong, di hadapan Allah itu sombong, gak ada yang lain. Ya, minder juga gak bagus. Dua-duanya gak baik, jawaban saya. Minder gak baik, sombong apalagi. Mari Pak, kita jangan ada daripada. Itu tadi. Jadi dua-duanya buruk. Sombong lebih gak bagus, minder juga gak boleh. Dua-duanya buruk, jangan gak ada daripada. Baik Bapak Ibu, saya sudah selesaikan tugas-tugas saya. Mudah-mudahan yang sekelumit ini dan juga yang di hadapan Bapak Ibu udah habis juga, gitu ya. Bu, boleh nambah nggak tuh? Karena Mas udah ada yang habis. Oh, saya pikir tadi yang di depan itu udah habis, nggak taunya dikantongin. Alhamdulillah. Berarti ibu bapak ingat yang di rumah itu luar biasa ya. Itu bapak luar biasa. Ibu juga begitu. Biasanya yang punya sifat begitu ibu-ibu. Tadi saya lihat ada ibu-ibu yang sudah mau ngeplok itu mau makan nggak jadi. Saya yakin ibu itu karena ingat yang di rumah itu. Ini makanan kesukaan anak saya di rumah nih, akhirnya gak jadi dimasukin lagi. Kalau bapak-bapak pernah gitu nggak Bu? Enggak. Boro-boro langsung aja. Kalau lagi bungkus karena apa? Pertama karena nggak suka, yang kedua udah kenyang, yang ketiga mungkin sifatnya seperti ibu-ibu. Ya, kalau sifat kan boleh baik, bukan ibunya karena sifatnya baik ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian